Selamat pagi ibu-ibu semua. Selamat pagi juga untuk ibu-ibu sekalian yang ada di live streaming. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh kembali lagi mengikuti untuk PA Wanita. Dan pada pagi hari ini kami mengambil tema besar, Allah tidak mati, selalu ada harapan. Apa maksudnya tema tersebut? Tema ini berbicara bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, bahkan ketika kita berada di dalam masa-masa yang penuh dengan kesukaran dan permasalahan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita seolah-olah tidak memiliki pengharapan. Tetapi di dalam Allah, Allah tetap memberikan kepada kita pengharapan, karena Dia adalah Allah yang hidup. Hari ini kita akan mengambil subtema, yaitu Simson, harapan ketika kekuatan itu mengandung kelemahan. Namun sebelum kita memasuki pembahasan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon anugerah Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kehadapan hadirat Tuhan untuk kasih karunia Allah yang menopang kehidupan kami sampai dengan melewati tahun 2020 dan memasuki 2021 ini. Kami bersyukur karena Engkaulah Allah penjaga tubuh dan jiwa kami yang tidak pernah terlelap, dan Engkau adalah Allah kami yang memegang kami sedemikian sehingga ketika begitu banyaknya persoalan ataupun kesukaran yang kami alami, tetapi iman kami boleh tetap tegak berdiri. Itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ketika kami akan memulai kembali PA Wanita, kami mohon kehadiran Allah Bapa di sorga menyertai kami dan memimpin kami melalui Roh-Mu yang kudus. Sehingga oleh Roh-Mu kami mengerti firman, dan oleh Roh-Mu kami juga dikuatkan untuk menerapkan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu perenungan firman di depan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas Hakim-Hakim pasal 14 sampai dengan pasal 16, tetapi kita tidak membaca ayatnya secara keseluruhan. Saya akan membaca beberapa ayatnya saja, lalu kemudian kita akan membaca di dalam Ibrani, surat Ibrani, pasal yang ke-11, ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Kita baca terlebih dahulu di dalam Hakim-Hakim pasal 14 sampai dengan pasal 16, beberapa ayatnya saja. Pasal 14 ayat yang pertama. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Kemudian kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-8, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Kemudian di dalam ayat yang ke-19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Lalu di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ketiga, lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka, maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun.
Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Simson kepada mereka, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Ayat ke-14 dari pasal 15, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Lalu di dalam pasal 16, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ayat yang keempat dari pasal 16, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 pasal 16, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Lalu pasal yang ke-16 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Kita baca di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Saya bacakan ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang kita renungkan adalah mengenai harapan Kristen itu bukan optimisme. Harapan di dalam teks Alkitab seringkali berbicara mengenai harapan. Dan apa artinya harapan Kristen? Apakah harapan Kristen itu sejajar atau sama dengan optimisme? Jawabnya tidak. Maka mari kita lihat pengertian optimisme yang seringkali dibicarakan oleh dunia dan yang juga bisa saja dipegang oleh kekristenan atau orang-orang yang ada di dalam kekristenan. Optimisme itu berbicara mengenai mengangankan yang terbaik di masa depan. Tetapi tanpa jaminan pasti akan penggenapannya. Jadi ini adalah angan-angan, mimpi, pengharapan ya dari batin manusia terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi sayangnya mimpi, angan-angan, pengharapan itu tidak memiliki jaminan akan penggenapannya. Yang kedua, optimisme ini menyatakan ketidaktahuan manusia akan apa yang terjadi di masa yang akan datang, baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Fakta memasuki tahun yang baru. Pesawat Sriwijaya Air jatuh, meledak. Siapa yang sangka semuanya itu terjadi? Ketika saudara dan saya membaca berita itu, dan kemudian salah satunya, kopilotnya, selain pilot yang beragama Muslim, kopilotnya itu Kristen. Dia mengganti jadwal terbang hanya untuk mau akan pergi ke gereja hari Minggunya. Apa yang kemudian terbersit di dalam pikiran daripada kopilot itu waktu dia naik di pesawat Sriwijaya? Apakah dia mengetahui bahwa dia akan meledak nanti di pesawat itu? Jawabnya tidak, bukan. Tetapi ketika dia naik di atas pesawat itu tentu ada perasaan optimisme, bukan? Ada sesuatu yang diharapkan nanti membawa penumpangnya tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Tetapi yang terjadi adalah tidak demikian. Ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa optimisme adalah spirit yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi sesungguhnya spirit ini tidak memiliki dasar untuk berpengharapan. Spirit ini didasarkan kepada ketidaktahuan manusia, kepada ketidakpastian. Sehingga setiap orang yang bergerak dengan optimisme duniawi, orang itu akan kolaps,
Orang itu akan kemudian tidak berpengharapan ketika dia berjumpa dengan begitu banyaknya persoalan, ketika dia berjumpa dengan begitu banyaknya kesukaran, hal-hal tak terduga di luar daripada perencanaannya yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, jadi harapan kekristenan itu berbeda dengan optimisme yang ditawarkan oleh dunia. Lalu apa artinya harapan Kristen? Ketika saudara dan saya berbicara bahwa selalu ada harapan, Allah itu tidak mati. Lalu apa artinya harapan Kristen? Di dalam Roma 15 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini adalah definisi pengharapan kekristenan yang diberikan oleh Allah melalui Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan yang dibicarakan di dalam teks Roma 15 ayat 13 itu berarti sesuatu yang diharapkan, mirip seperti optimisme, sesuatu yang diharapkan, tetapi sesuatu yang diharapkan itu dijamin, ya, dijamin. Dan yang memungkinkan orang beriman menatap ke depan dengan sukacita. Jadi sesuatu yang diharapkan dan dijamin yang memungkinkan para orang beriman menatap ke depan dengan sukacita. Ini adalah definisi harapan yang diberikan kepada kita oleh kitab Roma. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ada dua arti ganda daripada harapan. Harapan orang Kristen yang pertama itu bersifat objektif. Dan yang kedua bersifat subjektif. Apa artinya bersifat objektif dan bersifat subjektif? Supaya saudara tahu bahwa secara esensial harapan Kristen itu berbeda dengan optimisme yang ditawarkan dunia. Secara objektif, harapan Kristen berbicara mengenai prospek masa depan umat Allah yang dijamin secara ilahi. Kalau optimisme dunia tidak ada penjaminnya. Optimisme dunia tidak ada pengetahuan yang benar dan kemudian saudara dan saya hanya mereka-reka akan hari esok. Tetapi di dalam prinsip pemikiran daripada Kristen, secara objektif seluruh masa depan kita adalah masa depan yang dijamin bukan oleh manusia, bukan oleh pengetahuan manusia, bukan oleh prediksi-prediksi manusia, tetapi oleh apa? Oleh Allah itu sendiri yang adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjamin daripada pengharapan kita. Karena itu di dalam firman Tuhan Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa Allah sumber pengharapan. Allah sumber pengharapan berarti Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus adalah dasar dan jaminan dari pengharapan orang percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Timotius 1 berkata bahwa apakah dasar pengharapan orang Kristen? Kristus. Apakah dasar sumber daripada pengharapan orang Kristen? Roma berkata Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah yang menjadi dasar pengharapan orang Kristen? Karena Alkitab berkata Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah oleh bayangan apapun. Ketidakberubahan Allah menjamin saudara dan saya akan memiliki segala penggenapan yang dijanjikan oleh Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh kehidupan manusia tidak bisa lepas daripada perubahan, bukan? Saudara dan saya pasti akan mengalami perubahan. Entah itu di dalam usia kita, di dalam kesehatan kita, dalam pekerjaan kita, apa saja dalam kehidupan kita, ada satu yang pasti yaitu perubahan. Perubahan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi juga di saat yang sama bagi orang Kristen ada satu yang pasti yang tidak pernah berubah, yaitu Allah. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan boleh terjadi, tetapi di saat yang sama perubahan itu terjadi di dalam ketidakberubahannya Allah. Saya ulangi. Perubahan itu terjadi, tetapi di saat yang sama perubahan itu terjadi di dalam ketidakberubahannya Allah kita. Karena itu Allah layak dijadikan sebagai dasar pengharapan kita. Kristus layak dijadikan sebagai dasar pengharapan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau dan saya memasuki tahun ini, kita tidak tahu apa yang terjadi kan? Tahun yang lalu kita luput dari corona. Siapa yang tahu tahun ini kita akan kena corona? Ataukah di tahun yang lalu saudara dan saya berjumpa dengan begitu banyaknya omset. Orang pandemi tapi mungkin saja omset kita itu bertambah, bukan? Tetapi siapa yang tahu di dalam tahun ini bisa saja itu mengalami degradasi, penurunan. Tidak ada yang tahu itu semua. Perubahan demi perubahan itu terjadi dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi sandaran kita? Apa yang menjadi pengharapan kita? Allah yang tidak berubah.
Allah yang tidak berubah. Justru karena dia tidak berubah, maka dia harus menjadi pengharapan kita. Kalau dia berubah-ubah, saudara, wah gawat. Hidup kita akan menjadi labil. Hidup kita menjadi tidak kemudian memiliki jaminan yang pasti. Tetapi syukur kepada Allah kita, karena Allah kita tidak berubah. Perubahan itu pasti, tetapi di sisi yang lain ketidakberubahan Allah juga itu pasti. Perubahan terjadi di dalam ketidakberubahannya Allah. Maka Allah adalah sumber pengharapan kita. Yang kedua, Allah adalah sumber pengharapan. Itu berarti bahwa Yesus Kristus, dia adalah berita daripada pengharapan itu. Dia juga adalah cara Allah untuk memberikan pengharapan itu kepada manusia. Dia juga adalah pengantara daripada pengharapan orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam Galatia 2, di dalam ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Kalimat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah berita pengharapan itu kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus Kristus juga adalah cara yang Allah sediakan untuk kita menikmati pengharapan yang Allah itu berikan. Dan dia adalah pengantara satu-satunya untuk menikmati dan memasuki pengharapan yang Allah sediakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan pengharapan. Manusia tidak ada pengharapan. Sampai di mana? Sampai Allah memberikan Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan perempuan itu akan datang dan meremukkan kepala ular. Dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Itu adalah pengharapan. Manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak ada pengharapan. Tetapi kapankah pengharapan itu datang? Pengharapan itu datang ketika apa? Allah bersuara kepada Adam dan Hawa dan kepada seluruh umat manusia yang akan diturunkan ya. Bahwa akan datang Kristus. Kristus pribadi yang adalah pengantara satu-satunya pemberi pengharapan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali saudara dan saya berpikir bahwa kita itu berpengharapan jika kita itu hidup, bukan? Tetapi bagaimana kita hidup jika kita telah jatuh di dalam dosa dan kemudian mengalami kutuk Allah di dalam kematian? Hidup itu hanya bisa datang jika Kristus itu datang dan kemudian mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan memberikan pengharapan kepada kita. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber pengharapan adalah dasar dan jaminan bagi pengharapan orang percaya dan terutama di dalam Yesus Kristus. Kita hanya bisa memasuki pengharapan itu jika saudara dan saya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada pengharapan. Yang ketiga, Allah sumber pengharapan bukan saja peranan daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus, tetapi juga berbicara mengenai Roh Kristus. Roh Allah yang menyertai setiap umat Allah sampai memperoleh seluruh pengharapan iman dalam kesempurnaan. Galatia 5 ayat 5, saya bacakan bagi kita sekalian. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Perhatikan, sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oleh Kristus kita akan menikmati seluruh berkat pengharapan itu. Tetapi oleh Roh Kudus yang menyertai kita, dia akan memastikan bahwa engkau dan saya akan memperoleh seluruh pengharapan itu sampai kepada kesempurnaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu manusia pun yang bisa topang iman dia sampai dengan akhir hidup. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menopang kesetiaan iman dia kepada Allah sampai dengan akhir hidup dia. Tidak ada. Apalagi menopang jiwa dia sampai kepada apa? Sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali satu. Roh Allah yang mengerjakannya. Roh Allah yang mengerjakannya. Dia mengerjakannya sedemikian sehingga saudara dan saya sekalipun sudah mati, terpisah daripada tubuh ini, dia menjadi penjamin utama bahwa pengharapan kita, penantian kita itu tidak sia-sia. Kita pasti akan memperolehnya di dalam kehidupan yang kekal. Ketika Kristus datang kedua kali, seluruh pengharapan iman kita akan tergenapi. Saudara ingat di dalam Efesus berkata apa? Roh Allah adalah meterai yang memberikan penjamin utama daripada seluruh berkat Allah di
diberikan, dinikmati secara penuh oleh umat Allah. Dengan demikian saudara, Allah sumber pengharapan bagi kekristenan adalah penjamin utama, dasar utama yang pasti bagi pengharapan kita. Di luar Allah tidak ada pengharapan. Karena itu saya katakan bahwa Allah tidak mati. Allah tidak mati. Saudara boleh hidup di dalam keadaan apapun, kondisi bagaimanapun. Tetapi ingat, Allah tidak pernah mati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi, dasar kita untuk berpengharapan. Bukan kepada hal yang lain. Bukan kepada hal-hal materialistik, tetapi kepada Allah kita. Dan yang kedua, Allah sumber pengharapan berbicara mengenai apa secara objektif? Berbicara mengenai Alkitab. Firman Allah yang tertulis. J.I. Packer mengatakan bahwa Alkitab itu adalah buku pengharapan. Buku pengharapan, kenapa? Di awal, pada waktu kejatuhan manusia di dalam dosa, dan di akhir kitab Wahyu ditutup dengan pengharapan. Seperti tadi saya katakan, Kejadian 3 ayat 15 adalah janji pengharapan bagi umat Allah yang berdosa, supaya mereka boleh ditebus di dalam Kristus. Tetapi Wahyu 22 ayat 20 adalah janji pengharapan. Perkataan-perkataan pengharapan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada jemaat Allah yang sedang teraniaya. Sedang teraniaya. Bukan karena perlawanan mereka kepada Allah. Tetapi karena mereka di dalam Kristus, maka mereka dibenci. Saudara memperhatikan dari awal pembukaan daripada kitab Kejadian. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Tutup kitab Wahyu pasal 22. Diisi oleh apa? Pengharapan. Pengharapan. Karena itu saudara, Allah sumber pengharapan berarti Allah Tritunggal menjadi penjamin utama daripada pengharapan iman Kristen. Dan yang kedua, firman Allah, Alkitab adalah buku pengharapan yang Allah sediakan bagi engkau dan saya ketika engkau dan saya menjadi lemah, letih, lesu. Ketika kita menjadi putus asa, berpalinglah kepada firman Allah dan kemudian baca firman Allah. Karena apa? Karena itu adalah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Saudara, itu adalah arti objektif daripada harapan. Bagaimana dengan arti subjektif, sifat subjektif daripada pengharapan Kristen yang berbeda daripada optimisme yang ditawarkan dunia? Secara subjektif, harapan itu adalah berbicara mengenai tindakan untuk menatap ke depan ke hari ketika hal yang dijanjikan itu dimiliki dan dinikmati secara penuh. Jadi secara subjektif, kita bertindak untuk apa? Menatap ke depan ke hari ketika hal yang dijanjikan itu dimiliki dan dinikmati secara penuh. Walaupun hari ini kita belum mendapatkannya. Tetapi saudara dan saya secara subjektif memandang kepada hari esok dan meyakini bahwa saudara dan saya akan memiliki janji itu secara penuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua mengetahui bahwa tindakan ini adalah tindakan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, definisi iman itu dikaitkan dengan pengharapan. Iman itu tidak pernah tanpa pengharapan. Bahkan iman itu terdefinisikan sebagai pengharapan, saudara. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang pertama ya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi definisi iman di sini adalah apa? Pengharapan. Pengharapan, saudara ya. Pengharapan akan kepastian penggenapan janji Allah di masa yang akan datang. Itu yang dialami oleh para pahlawan iman. Itulah yang kemudian dinikmati, dipegang oleh para pahlawan iman. Abraham, Yakub, Ishak. Mereka semua telah mati kata Alkitab. Tetapi mereka telah memandang kepada tanah air surgawi yang saat itu mereka belum miliki. Tetapi mereka menatap hari esok dan meyakini bahwa mereka akan memiliki itu secara penuh. Dan Yesus Kristus memberitahukan kepada kita. Apa itu? Bapak Abraham menanti-nantikan untuk melihat Yesus. Menanti-nantikan hari itu. Dan Yesus berkata apa? Dia sesungguhnya telah melihat hari itu. Dia sesungguhnya telah melihat hari itu. Dia telah memilikinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau tekankan. Perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Seharusnya tidak meniadakan tindakan kita untuk menatap hari esok di dalam keyakinan pengharapan bahwa Allah pasti menggenapi janjinya secara penuh. Saudara, berapa banyak abad orang Israel menantikan kedatangan Yesus Kristus? Sejak Kejadian 3 ayat 15 sampai dengan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, itu ada 1000-an tahun. Ada berabad-abad lamanya. Tetapi orang percaya yang sejati adalah orang percaya yang bertekun di dalam pengharapan.
Apa yang membuat mereka bisa tetap beriman? Apa yang bisa membuat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang ada di pembuangan dan mereka yang pulang dari pembuangan dari tanah Babel, mereka tetap kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada janji firman Allah? Pengharapan, pengharapan. Seorang teolog berkata begini, hidup itu adalah pengharapan. Hidup itu adalah pengharapan. Tetapi lebih tepatnya dibalik begini. Harapan itulah adalah hidup. Orang bisa hidup karena harapan. Kalau kita bilang hidup adalah harapan, betul di satu pihak. Tetapi juga di pihak lain, saudara harus ingat bahwa karena ada harapan maka orang hidup. Iya tidak? Karena ada harapan maka orang hidup. Kalau orang sakit kanker, lalu dia tidak punya harapan, maka pada saat itu saudara, pada saat itu kematian sudah menjadi bagian daripada hidup dia. Langsung. Penyakit kanker memang mematikan, tetapi ketiadaan pengharapan adalah sesuatu yang amat sangat merugikan kita dan sangat mematikan kita. Bukankah banyak orang yang kena sakit corona juga mati karena apa? Karena ketiadaan pengharapan, bukan? Jadi hidup itu adalah pengharapan, tetapi sekaligus kita juga lihat bahwa harapan itulah yang kemudian membuat kita bisa bergairah di dalam hidup kita. Nah karena itu saudara, pengharapan di dalam definisi Alkitab itu adalah sesuatu yang aktif. Bukan sesuatu yang pasif, tidak saudara. Ini adalah sesuatu yang aktif. Kenapa? Karena pengharapan menyediakan dan merentangkan daya juang untuk mencapai hal yang dijanjikan. Daya juang saudara. Aktif berpengharapan. Bukan pasif. Kenapa? Karena pengharapan menyediakan dan merentangkan daya juang untuk mencapai apa yang dijanjikan. Jadi pengharapan itu bukan membuat engkau dan saya itu kemudian terlena dan kemudian tidak lagi berusaha di dalam kehidupan kita. Tidak saudara. Mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pengharapan itu mendrive kehidupan dan pelayanan daripada Rasul Paulus untuk makin setia kepada Allah. Kita lihat Filipi 3 ayat 12 sampai 14 ya. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia menatap hari esok, dia membuang masa lalu dia yang kelam di dalam dosa. Dan dia berjalan di dalam terang Kristus menuju kepada apa yang dijanjikan Allah. Bukan seolah-olah dia sudah mendapatkannya, tetapi dia berjuang. Ini sekali lagi bukan untuk kemudian mendapatkan keselamatan. Tetapi justru karena dia sudah selamat, maka dia memiliki pengharapan. Dan oleh pengharapan dia memiliki daya juang untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita tahu bahwa tulisan daripada surat Filipi terjadi di dalam konteks Paulus di penjara di Roma. Konteks di mana Paulus sebentar lagi dibunuh mati. Tetapi kenapa dia katakan bahwa aku berlari-lari. Aku berjuang. Karena apa? Karena ada pengharapan yang terletak di depan Paulus. Dan pengharapan itu adalah apa? Mahkota kemuliaan, panggilan surgawi yang Allah sediakan di dalam Yesus Kristus. Itu menggerakkan dia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau dan saya berada di dalam keadaan yang sukar sekalipun dalam kehidupan kita. Apa yang mendrive kita untuk berjuang? Apa yang menggerakkan engkau dan saya untuk berjuang? Mungkin saudara berpikir, aduh saya gak boleh lemah, anak saya masih sekolah. Berarti yang mendrive kita anak kita yang sekolah. Setelah anak kita sekolah, terus apa yang mendrive kita? Di dalam perjuangan hidup kita. Ada suami kita atau istri kita atau hal-hal lain. Saudara bisa kemudian buat list, daftar. Apa yang menggerakkan kita untuk berjuang di dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab berkata, yang mendorong kita, yang mendrive kita, menggerakkan kita untuk berjuang di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun adalah pengharapan. Pengharapan. Pengharapan itu seperti sau yang ada di bawah laut. Jangkar di bawah laut yang tak kelihatan. Yang membuat engkau dan saya terus berpengharapan. Walaupun ombak terjadi, walaupun laut ini kacau balau, tetapi saudara dan saya, kalau ada jangkar itu, kalau ada sau itu yang kemudian memegang hidup kita, maka kita tetap kemudian kuat dan kokoh di tengah-tengah kesukaran yang terjadi. Jadi apa yang mendrive, membuat engkau dan saya memiliki daya juang di dalam kehidupan kita? Pengharapan. Pengharapan.
Dan pengharapan itu bukan pengharapan kosong seperti yang ditawarkan optimisme. Tetapi adalah pengharapan yang ya dan amin di dalam Allah kita. Di sisi yang lain, secara subjektif, pengharapan itu seperti, saya pakai kalimat daripada J.I. Packer, sebuah tanaman lunak. Kenapa saudara? Karena pengharapan itu mudah hancur dan lenyap. Secara subjektif ya, secara subjektif. Berarti itu berbicara mengenai keadaan kita manusia. Secara keadaan manusiawi kita, pengharapan itu mudah hancur, mudah lenyap ya. Karena itu dibutuhkan perjuangan untuk memelihara pengharapan itu. Contoh Ayub. Saya bacakan beberapa kalimat daripada Ayub yang menunjukkan adanya benih-benih terpupusnya pengharapan di dalam kehidupan daripada Ayub. Kita lihat ya, di dalam Ayub. Ayub pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ayub berkata, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Dan berakhir tanpa harapan. Lalu Ayub 14 ayat 18 sampai 19 kita melihat bagaimana kalimat Ayub. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Kalimat daripada Ayub yang mengungkapkan isi hati dia terdalam. Di tengah-tengah keadaan yang begitu memilukan, menyedihkan, apa yang dialami oleh Ayub secara beruntun di dalam kehidupan dia. Bahkan tuduhan-tuduhan yang datang daripada para sahabatnya yang menjadi penghibur-penghibur sialan itu. Ayub berkata, engkau hancurkan harapan kami. Engkau hancurkan harapan daripada manusia itu seperti batu-batu dikikis air. Seperti bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Terkikis saudara, terkikis. Ini berbicara mengenai fakta. Subjektivitas daripada kehidupan kita sebagai manusia, khususnya orang-orang percaya. Kita bukan manusia super. Kita bukan manusia yang tanpa kelemahan. Kalimat Ayub mengungkapkan kelemahan pengharapan orang Kristen. Bukan secara objektif tetapi secara subjektif. Kita adalah orang-orang yang mudah hancur. Mudah kemudian terkikis pengharapan kita. Oleh apa? Oleh penderitaan. Oleh pengkhianatan. Atau oleh hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang membuat engkau dan saya itu sukar sekali berpengharapan kepada Allah kita. Maka saudara perlu perjuangan untuk memelihara pengharapan itu. Dan perjuangan itu terletak kepada dua hal. Persekutuan kasih antara orang percaya dengan Allah Tritunggal di dalam iman dan ketaatan kepadanya. Kekuatan itu, kekuatan untuk pemeliharaan terhadap pengharapan itu bukan terletak kepada diri kita. Tetapi terletak kepada apa? Kepada Allah yang memelihara. Relasi antara orang percaya. Hubungan antara orang percaya dan Allah kita. Dan relasi ini sekali lagi terbangun oleh karena apa? Anugerah Allah semata di dalam Yesus Kristus dan firman. Kita tidak sanggup memelihara relasi, kita bahkan tidak mengadakan relasi, tetapi Allah mengadakan relasi dan memelihara relasi itu sehingga pengharapan kita itu tetap dapat kokoh sekalipun keadaan kita itu terkikis oleh begitu banyaknya penderitaan dan kesukaran hidup. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan Kristen yang kita bicarakan di sini adalah bukan optimisme duniawi. Harapan Kristen secara objektif bersumber daripada Allah. Secara subjektif itu diberikan kepada kita oleh anugerah Allah dan dipelihara oleh Allah sendiri. Walaupun itu adalah mudah, rentan untuk hancur dan lenyap. Tetapi sekali lagi oleh kekuatan Allah maka pengharapan itu dipeliharakan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan kita pengharapan Kristen bersumber dari Allah. Didasarkan dan dijamin oleh Allah sendiri. Dan pengharapan Kristen hanya dapat tetap berada jika Allah yang menopangnya dan memulihkannya. Hal ini yang kemudian nanti kita akan lihat sepanjang perjalanan daripada para tokoh yang kita akan bahas. Tokoh pertama yang kita bahas hari ini Simson dan tokoh-tokoh selanjutnya. Mereka hidup di dalam pengharapan sedemikian. Mereka hidup di dalam arti ganda daripada pengharapan Kristen. Secara objektif maupun subjektif. Nah karena itu saudara mari kita lihat mengenai kehidupan Simson. Setelah saudara memahami apa artinya harapan Kristen yang berbeda dengan optimisme duniawi, maka saudara sekarang kita masuk ke dalam kondisi kehidupan daripada Simson.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara mengenai Simson, di mana kekuatan itu mengandung kelemahan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani tadi, pasal 11, ayat yang ke-34. Di situ dikatakan bahwa mereka telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Termasuk di dalamnya list namanya adalah Simson. Maka dalam sudut pandang penulis Ibrani, Simson adalah pahlawan iman yang lemah. Bukan pahlawan iman yang gagah perkasa, tetapi pahlawan iman yang lemah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat telah beroleh kekuatan dalam kelemahan. Apa saja kelemahan-kelemahan Simson? Kita tahu bahwa Simson memiliki kekuatan yang begitu luar biasa besarnya. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam cara Allah itu kemudian menyajikan cerita mengenai Simson di dalam Hakim-Hakim pasal 14 sampai ayat pasal 16, kita menemukan bagaimana kekuatan-kekuatan Simson yang supranatural itu. Tetapi di tengah-tengah kekuatan Simson yang supranatural itu, kita menemukan ada kelemahan di dalamnya. Mari kita mulai melihat apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan daripada Simson. Dalam Hakim-Hakim 14 sampai Hakim-Hakim yang ke-16. Pertama, saudara dan saya melihat di dalam pencatatan Alkitab, mulai pasal 13 ayat yang pertama saja, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ini mengonfirmasikan Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan 21 ayat yang ke-25. Yang mengatakan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kelemahan iman Simson tidak terlepas daripada zaman di mana Simson itu hidup. Era di mana Simson itu hidup. Tempat di mana Simson itu tinggal. Setiap kita adalah produk zaman, bukan? Setiap kita adalah orang-orang yang dihasilkan atau diistilahkan anak zaman. Itu berarti keberadaan kita itu dibentuk oleh budaya. Sehingga kita tidak murni menghasilkan karakter kita sendiri, tetapi karakter kita dibentuk oleh budaya. Dan kita menemukan kalimat ini di dalam Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan 21 ayat 25 yang menunjukkan bahwa Simson, hakim terakhir Israel, adalah orang yang hidup di dalam tempat dan era kegelapan daripada Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang merupakan kegelapan rohani daripada orang Israel di zaman hakim-hakim? Yang pertama, orang Israel memiliki karakteristik menolak Allah dan hukum-hukum Allah. Semua hukum-hukum Allah itu tidak diindahkannya. Perintah-perintah Allah bahkan di dalam penaklukan tanah Kanaan itu tidak diindahkan oleh orang Israel. Penolakan kepada hukum-hukum Allah, kepada perintah Allah ini sama dengan penolakan kepada Allah itu sendiri yang pemberi hukum. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kasus yang terjadi di dalam pencatatan Hakim pasal 14. Ketika Simson itu kemudian melihat perempuan Filistin itu dan menyukainya, lalu dinasehati oleh ayahnya dan ibunya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Ini adalah kalimat yang menunjukkan bahwa orang tua daripada Simson adalah orang tua yang memegang firman Allah. Tetapi di saat yang sama saudara dan saya melihat bahwa Simson adalah seorang yang tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga nasihat orang tuanya yang bersesuaian dengan firman Allah diabaikan. Ini menunjukkan karakteristik orang-orang Israel yang hidup pada zaman Simson. Ini bukan cuma karakteristik Simson. Tetapi umumnya adalah karakteristik daripada orang Israel di zaman hakim-hakim. Bahwa mereka menolak hukum-hukum Allah. Dan bahwa mereka menolak Allah itu sebagai raja atas Israel. Raja atas Israel. Walaupun sebenarnya tidak ada raja. Sesungguhnya raja Israel itu ada. Karena Allah lah yang memerintah mereka. Allah yang mengeluarkan mereka daripada Mesir. Allah yang memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Maka Allah adalah raja. Tetapi penolakan kepada hukum Allah adalah penolakan kepada Allah sendiri sebagai raja mereka. Dan karena itu, apa yang terjadi? Penyelewengan demi penyelewengan terjadi di dalam kehidupan Israel. Penyembahan-penyembahan berhala terjadi dalam kehidupan Israel. Perkawinan campur terjadi dalam kehidupan Israel. Dan juga ini dianggap sebagai normalisasi dosa yang paling parah, saudara dan saya melihat di dalam catatan daripada hakim-hakim. Terjadi homoseksualitas dan kemudian terjadi pemenggalan, ya, atau kemudian kita bilang mutilasi, ya, terhadap istri daripada seorang Lewi, ya, yang dimutilasi menjadi 12 potong, ya.
Itu adalah hal yang mengerikan sekali. Hal yang mengerikan sekali yang menunjukkan kepada kita bagaimana normalisasi dosa terjadi di dalam kehidupan daripada Israel pada zaman itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat hidup di dalam tempat dan era kegelapan rohani, sebenarnya tidak jauh beda dengan dunia kita hari ini, bukan? Dunia hari ini pun adalah dunia yang ada dalam era kegelapan rohani. Ada masa di mana kekristenan itu berjaya. Tetapi ada masa di mana kekristenan itu kemudian menjadi lenyap pengaruhnya. Eropa menjadi tempat yang sebenarnya dulu kekristenan itu berjaya. Sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi adalah banyak orang Eropa meninggalkan Tuhan. Banyak orang Eropa yang ateis. Kantong-kantong Kristen menjadi kantong-kantong dosa di dalamnya. Bahkan di dalam konteks Indonesia. Wilayah-wilayah timur, NTT, Ambon, ya. Misalnya wilayah barat, bagian Medan, Batak, ya, yang no mention datang di sana, itu disebut sebagai kantong-kantong Kristen. Tetapi justru di sana menjadi kantong-kantong dosa juga, bukan? Kalau pada zaman dulu para misionaris masuk dan memberitakan Injil, memenangkan begitu banyak orang bagi Kristus, tapi sekarang yang terjadi terbalik. Dosa yang menguasai kekristenan, dan bahkan orang Kristen tidak peka terhadap dosa. Jadi engkau dan saya hidup kira-kira mirip di dalam tempat dan era yang sama seperti zaman hakim-hakim. Kita menolak firman Allah, menolak Allah sebagai raja kita, dan karena itu terjadi banyak penyelewengan di dalam kekristenan. Banyak orang menyebut Kristen tetapi hidupnya tidak bersesuaian dengan firman. Itu bukan cuma umat Allah, itu bukan cuma jemaat, tetapi hamba-hamba Tuhan yang menjabat di dalam jabatan-jabatan penting gerejawi, yang seharusnya menjadi teladan rohani. Justru apa? Menjadi seperti anak Imam Eli, Hofni dan Fineas yang menghancurkan kekudusan Tuhan. Saudara, itu adalah fakta yang terjadi dalam zaman hakim-hakim yang paralel dengan zaman kita hari ini. Sehingga sekali lagi saya mau katakan bahwa kelemahan iman Simpson tidak terlepas daripada zaman di mana dia hidup. Dan juga demikian kelemahan iman kita yang hidup pada zaman ini juga tidak terlepas daripada keadaan zaman kita. Zaman kita pengaruh budaya, lingkungan di dalam sekeliling kita yang membawa engkau dan saya terjerumus di dalam dosa, dan anehnya saudara mengikutinya. Ini adalah hal yang sangat-sangat kemudian mempengaruhi kelemahan iman daripada Simpson. Yang kedua, kita melihat kelemahan iman Simpson. Simpson seorang yang gagah perkasa, memiliki kekuatan supranatural. Sekali lagi dia adalah pahlawan iman dicatat dalam Ibrani, tetapi dia adalah seorang yang lemah. Bukan saja di dalam aspek zaman. Ini adalah sesuatu yang eksternal di luar daripada diri Simpson. Tetapi secara internal memang Simpson lemah. Simpson lemah. Apa yang menjadi kelemahan daripada Simpson? Saudara lihat di dalam slide secara internal. Seksualitas yang cacat. Seksualitas yang cacat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata sekali lagi dalam kitab Hakim-Hakim. Setiap orang berbuat sesuai dengan apa yang dipandangnya benar. Apa yang dipandangnya baik dan bukan standar Allah. Jadi prinsip normatif, prinsip yang merupakan standar moralitas itu bukan firman Allah. Tetapi apa? Budaya atau gaya hidup yang kemudian seringkali dihidupi pada zaman itu. Atau keinginan kita sendiri. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan daripada Simpson. Simpson seorang nazir, kita tahu dia adalah utusan Allah. Sejak dia sebelum dikandung, Allah telah menetapkan dia sebagai nazir. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam kekuatan dia, di dalam jabatan dia sebagai utusan Allah, dia memiliki seksualitas yang cacat. Saudara, di dalam ayat 14, pasal 14 ayat 1 dan kemudian pasal 16 ayat 1 di situ dikatakan, ia melihat. Lalu pasal 14 ayat yang ketiga B. Dikatakan bahwa sebab dia kusukai atau disukai. Argumentasi daripada Simpson kepada orang tuanya. Kenapa enggak ada perempuan lain di Israel? Kenapa harus ambil orang Filistin yang tidak bersunat itu? Kata Simpson, sebab dia kusukai. Saudara, kalimat ini saudara, di dalam terjemahan ESV misalnya, dikatakan bahwa she is right in my eyes. Artinya saudara, kalimat ini menunjukkan kecondongan atau kecenderungan daripada hati Simpson. Disposisi jiwa daripada Simpson bukan melekat kepada firman Allah. Bukan melekat kepada Allah yang mengutus dia. Tetapi kepada apa? Kepada keinginan dia. Keinginan mata. Yang dikatakan bahwa she is right in my eyes. Saudara, itu berarti
Objek yang menjadi penentunya, ya, walaupun itu adalah perempuan Filistin, perempuan sundal di Gaza dan juga perempuan Filistin nantinya, tetapi semuanya itu diputuskan bukan berdasarkan kehendak Allah, tetapi berdasarkan kehendak dia, kehendak Simson. Karena itu saudara dilihat di dalam teks ya yang ada di slide, Ulangan 6 ayat 18. Di situ dikatakan bahwa seharusnya kehidupan daripada semua umat Allah tanpa kecuali, apalagi seorang Nasir, haruslah bersesuaian dengan kehendak Allah. Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 18. Di situ dikatakan, haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan. Bukan di matamu, tetapi di mata Tuhan. Supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi itu berarti seluruh tindakan termasuk moralitas daripada umat Allah, apalagi seorang Nasir, harusnya bersesuaian dengan kehendak Allah. Bersesuaian dengan pandangan Allah, keputusan-keputusan Allah. Faktanya tidak demikian. Apa yang diputuskan oleh Simson adalah keputusan yang berpusatkan kepada diri. Berpusatkan kepada disposisi hati yang berdosa. Sekalipun dia telah dipilih Allah untuk menjadi penyelamat atau nasir atau hakim bagi umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal sedemikian seringkali terjadi kepada remaja atau pemuda Kristen. Kalau saudara punya anak-anak sudah beranjak dewasa dan mungkin saja dia kuliah di luar negeri, ada perubahan budaya yang sangat-sangat terlihat. Contoh waktu kami melayani di dalam remaja, ya, remaja pemuda di salah satu cabang kami yang ada di GRI tentunya. Ketika anak-anak itu ada di dalam konteks Indonesia, otoritas firman itu masih berjalan karena ada orang tuanya yang memeliharanya, orang tuanya yang menjaganya, orang tuanya yang mengajarkannya. Tapi ketika dia pergi keluar daripada konteks Indonesia, belajar, studi di luar negeri, datang sudah beda budayanya, cara berpakaian saja sudah beda. Waktu dia masih remaja, masih pemuda ya ada di Indonesia beda. Waktu dia pergi kuliah, pulang kembali ke Indonesia beda. Pakaian beda, cara pikir berbeda. Dan itu berarti ketika dia menghidupi hubungan relasi, berpacaran ya pun berbeda. Orang di luar negeri saudara, bukan sesuatu yang kemudian tersembunyi, ini adalah rahasia umum. Bukan semua orang juga sudah tahu bahwa kehidupan seks bebas itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa. Dan anehnya kita punya anak. Bahkan anak-anak daripada GRII ketika pergi keluar negeri. Apakah budaya yang mereka pegang? Apakah budaya kekristenan yang mereka pegang teguh? Ataukah budaya sekular? Budaya yang kemudian mengadaptasikan hal-hal yang jahat, moralitas yang jahat, prinsip-prinsip hidup yang jahat di dalam kehidupan para pemuda, kehidupan berpacaran, kehidupan lifestyle yang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini fakta. Fakta saudara. Bukan cuma Simson, tetapi keadaan hari ini, disposisi kita itu begitu sangat dipengaruhi oleh budaya zaman itu. Dia memilih untuk kemudian menghidupi suatu pernikahan dengan perempuan Filistin. Dan kemudian setelah perempuan Filistin itu tidak lagi menjadi istrinya, apa yang terjadi? Dia tidur dengan perempuan sundal di Gaza. Setelah tidur dengan perempuan sundal di Gaza, dia tinggalkan perempuan sundal itu, lalu jatuh cinta dengan Delila. Kita tahu seluruh kisah ini. Tetapi saudara, di balik seluruh keputusan itu, keputusan daripada Simson adalah keputusan yang self-centered. Keputusan yang tidak pernah bertanya kepada Allah, Tuhan apakah ini menjadi kehendak-Mu? Bahkan sudah diperingatkan oleh orang tua pun tetap dia tolak. Saudara, seorang Nasir, seorang utusan Allah yang membawa nama Tuhan dan yang membela kebenaran Tuhan, tetapi memiliki watak seperti ini. Moralitas sedemikian. Kalau saudara ada di dalam gereja GRI, orang yang memiliki kehidupan seksualitas yang cacat sedemikian, saudara, tidak diperkenankan untuk menjabat jabatan gerejawi. Tidak diperkenankan, dicabut kependetaannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu waktu kita memandang kepada Simson, kok enggak dicabut jabatan nasirnya, saudara? Apa maksud Tuhan dengan semuanya ini? Nanti kita akan lihat di dalam pengharapan. Saudara, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Simson adalah seorang nasir Tuhan, seorang pejabat gerejawi kalau kita bilang, tetapi saudara dia memiliki kecacatan di dalam seksualitas. Disposisi hatinya tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Seluruh keputusan dia adalah keputusan yang digerakkan, didrive oleh seksualitas yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Jadi keputusannya adalah keputusan yang digerakkan oleh nafsu seks semata. J.I. Packer mengatakan begini, Simpson tidak dapat menolak wanita. Kalau saudara sodorkan wanita ke dia, dia pasti langsung ambil. Kenapa? Karena yang menjadi kekuasaan di dalam disposisi hatinya adalah seks. Ketika dorongan seks Simpson menggelegak, tidak ada apapun yang dapat menghentikannya. J.I. Packer mengatakan, para pria yang kuat dan sukses masih menganggap kenikmatan seksual badani sebagai semacam rekreasi yang merupakan hak atas pencapaian mereka. Dan mereka bertindak seolah pengekangan dan pembatasan yang berlaku bagi orang lain tidak berlaku untuk mereka. Bukankah ini fakta hari ini? Orang-orang yang memiliki kesuksesan di dalam bisnis. Jarang saudara dan saya temukan, ya, kalaupun ada kita bersyukur setengah mati. Kayak 1 di antara 1000. Bahwa mereka setia kepada istri mereka. Mereka betul-betul menjaga kekudusan pernikahan mereka. Di tengah-tengah lembaga-lembaga peradilan yang ada di Indonesia, contohnya. Saudara juga bisa menemukan betapa banyak ketidaksetiaan kepada istri. Saudara, ini semua menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa seringkali konsep pikir sedemikian yang dibicarakan oleh J.I. Packer bukan saja ada di dalam Simpson dan di dalam zaman Simpson, tetapi juga ada di dalam zaman kita. Para pria yang kuat dan sukses masih menganggap kenikmatan seksual badani sebagai semacam rekreasi, sebagai wujud ya pencapaian hak mereka atas pencapaian mereka. Hal demikian terjadi kepada Simpson. Dia begitu kuat dan gagah. Dan karena kekuatan dan gagahnya, dia kemudian mempermainkan itu. Saudara, kita tahu bahwa semua apa yang dikerjakan oleh Simpson adalah melawan kehendak Allah. Melawan kehendak Allah. Permulaan karir Simpson. Di dalam pelayanannya yang dicatat apa? Bukan kemuliaan bagi Allah, tetapi apa? Catatan keberdosaannya. Wah, ini sesuatu yang kalau saudara baca ya, Allah memuji Simpson di dalam Ibrani. Sedangkan di dalam kitab Hakim-Hakim membongkar keadaan Simpson yang sebenarnya. Nasihat orang tua Simpson lawan. Ini adalah melawan kehendak Allah. Ketetapan Allah untuk pernikahan yang kudus, yakni hanya dengan orang yang percaya saja. Kita bisa baca itu di dalam kitab Ulangan dan juga kitab Esra. Itu jelas sekali di sana, itu dilawan oleh Simpson. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa Simpson seorang yang kuat, gagah, perkasa, tetapi di dalam kekuatannya mengandung kelemahan. Dan kelemahan itu adalah kelemahan yang kalau kita perhatikan di dalam kacamata kita hari ini. Sepertinya kelemahan ini adalah kelemahan yang fatal, bukan? Tetapi sekali lagi Allah tidak mencabut kenasiran dia. Kedua, apa yang menjadi kelemahan daripada Simpson? Kita melihat itu di dalam konteks humor yang cacat ya. Humor yang cacat. Waktu kita membaca di dalam teks Hakim-Hakim saudara, kita menemukan bahwa Simpson itu suka teka-teki. Suka teka-teki. Dan ketika dia dipenjarakan sekalipun, dia dipanggil keluar, lalu kemudian disuruh melawak dan semua orang juga ketawa. Jadi Simpson itu saudara perhatikan, dia memiliki kecakapan, ya dia memiliki kekuatan secara supranatural, dia juga memiliki kalau kita bilang daya tarik laki-laki yang kalau perempuan lihat dia pasti juga akan suka. Karena ini orang yang hebat, orang yang gagah perkasa. Lalu kemudian dia juga memiliki kemampuan berelasi secara sosial. Dia sangat mudah dekat dengan orang. Kenapa? Karena dia punya kekuatan humor. Kalau saudara berjumpa dengan orang yang kaku, ampun deh saudara. Saya yakin relasi tidak akan terbangun dengan cepat. Tapi kalau saudara berjumpa dengan orang yang sering berkelakar, yang mudah untuk membangun relasi, yang memakai lelucon sebagai alat untuk kemudian mendapatkan kekaguman dari orang lain, saudara akan senang bergaul dengan dia. Saudara akan senang untuk kemudian berteman dengan orang tersebut. Simpson memiliki kekuatan ini. Jadi secara sosial memang Simpson ini orang yang kalau kita mau lihat memang digemari. Saudara, J.I. Packer mengatakan begini, humor adalah suatu karunia Allah. Pemanis hidup dan pelindung kewarasan. Ya, supaya kita gak stres, Tuhan kasih humor, kemampuan humor. Tetapi kita harus mengendalikan kepekaan humor kita dan tidak membiarkannya mengendalikan kita. Kristus juga memiliki kemampuan humor, bukan? Saudara, waktu baca kalimat-kalimat daripada Kristus punya humor yang memiliki kemampuan intelektual yang sangat baik. Saudara membaca di dalam kitab Injil ya, itu sangat banyak cerita bagaimana Kristus itu menggunakan kemampuan humornya.
Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Simpson ketika dia menggunakan teka-tekinya saudara, ini dia sangat-sangat bangga dengan kemampuan humor dia. Kemampuan dia melucu, kemampuan dia kemudian membawa orang itu kemudian memikat orang di dalam percakapan, di dalam relasi satu dengan yang lain. Seperti yang tadi saya sudah katakan. Simpson bangga dengan hal itu. Bangga saudara. Simpson juga senang menerima kekaguman dan respek melalui membuat orang lain tertawa karena kejenakaan dan kelucuannya. Ini adalah sesuatu yang saudara dan saya sering kali itu kemudian dapati kepada orang-orang yang memiliki karakter sedemikian. Ya. Dia pasti juga memiliki kebanggaan dan kesenangan menikmati hal tersebut. Simpson menggunakan kemampuan humornya untuk mempermainkan orang lain. Saudara membaca di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 10 sampai 18 dan Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 17. Dia mempermainkan orang lain dan teka-tekinya dengan kemampuan humornya. Dan Simpson adalah seorang yang sangat mementingkan harga diri dia, termasuk di dalam kemampuan humor dia. Ketika ada orang yang kemudian membuat sifat atau kemampuan lawak dia, itu kemampuan humor dia itu terluka, maka saat itu kebanggaan dia pun menjadi terluka. Dan apa yang terjadi? Dia membalaskan itu dengan kemarahan. Ya. Saudara bisa membaca itu di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 18 sampai 19, saya bacakan bagi kita. Lalu pada hari yang ketujuh sebelum matahari terbenam berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Lalu kita lihat dalam ayat 19b, tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumahnya. Simpson tidak terima, teka-tekinya bisa dijawab dengan cara yang curang. Simpson sangat terganggu, kebanggaannya terganggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang kuat, orang yang disukai oleh banyak orang, yang dengan kemampuan humornya dia bisa menarik, memikat ya interest orang kepada dia. Dia begitu bangga dengan hal tersebut. Dan ketika ada orang yang kemudian melukai kebanggaan itu dengan cara dapat menjawab teka-tekinya, dia marah sekali. Kenapa? Karena dia sangat mengunggulkan diri dia. Ketika keunggulan diri dia itu diungguli oleh orang lain, maka apa yang terjadi? Marah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian, apa yang menjadi poros daripada karunia humor yang dimiliki oleh Simpson? Kebanggaan diri. Jadi di belakang daripada karunia yang Allah berikan kepada Simpson dalam hal ini sifat humor dia adalah kebanggaan diri, kemuliaan diri. Seluruhnya dilakukan bagi kepentingan diri. Simpson adalah seorang pahlawan iman yang lemah. Keempat, kita lihat kelemahan daripada Simpson itu adalah di dalam kemarahan dia. Simpson adalah orang yang marah, saudara. Marah. Itu terlihat di dalam kalimat yang beberapa kali diulang, ya baik di dalam teks Hakim-Hakim 15 ayat 7 sampai 8, ayat 16 maupun pasal 16 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan, aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu. Jadi kemarahan Simpson itu selalu ingin untuk apa? Diri dia itu tidak tersakiti, kebanggaan diri dia, segala apa yang menjadi wujud kemuliaan dia itu jangan sampai terluka. Kalau begitu terluka dia akan selalu membalas. Saudara mungkin pernah berjumpa dengan orang yang sedemikian. Sifatnya itu ingin membalas. Begitu tergesek sedikit saja dia nggak terima. Langsung dia balas. Entahkah itu secara halus ataukah itu memang secara sarkasmis kelihatan. Kalau saudara lihat sopir-sopir angkot ya saudara. Kalau kita lihat ya begitu kena sedikit, tersalip sedikit atau kena gesek sedikit ya saudara. Apa yang terjadi? Emosi. Ya. Lalu buka kaca bisa maki orang di sebelahnya. Ya, itu namanya kemarahan yang cepat sekali terpicu. Ya, saudara, apa yang terjadi dengan Simpson? Persis seperti itu. Dia akan membalaskan siapa saja yang mengganggu martabat dia, yang mengganggu kebanggaan dia, yang mengganggu segala kemuliaan diri dia. Dia akan balaskan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarahan yang menguasai Simpson adalah kemarahan yang lahir daripada sekali lagi hati yang membanggakan diri, hati yang tidak mengasihi Tuhan, hati yang terus memikirkan kemuliaan diri. Simpson dikatakan oleh salah satu penafsir tidak mampu mengendalikan tabiat panas hatinya. Begitu dia panas hati, pasti dia harus cari orang itu, dia bunuh orang itu. Ya saudara, ini orang yang begitu luar biasa ya. Saudara bisa bayangkan ya, pejabat rohani
seorang Nasir, seorang yang diutus Tuhan sebagai hakim terakhir Israel. Panas hatinya begitu meledak, langsung dia datang, dia pukul, saudara. Itu dia tidak main-main, saudara, dia pukul, dia bunuh mati. Wah, kalau kita punya pemimpin seperti ini, saudara mau dipimpin? Kita akan pikir lebih baik berhentikan aja dia. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa Tuhan masih mengizinkan dia untuk menjabat sebagai seorang Nasir? Lalu dikatakan bahwa Simson adalah seorang yang terus-menerus marah. Terus-menerus marah. Saudara, waktu saudara baca pasal 14 sampai 16, apakah ada waktu di mana Simson tidak marah? Satu-satunya seperti ada tenggang waktu di mana Simson itu tidak kemudian menunjukkan kemarahan dia adalah ketika dia ada di penjara. Sisa daripada itu adalah saudara menemukan bahwa dia marah, dan dia marah. Simson seorang yang terus-menerus marah. Dan kemarahan itu adalah dorongan yang ada dalam hati Simson untuk memukul, melukai, dan menghancurkan sesama dia. Dan ini bukan sesama orang Israel ya. Ini adalah orang Filistin tentunya. Tetapi sekali lagi saudara dan saya melihat bahwa ada suatu gairah di dalam diri daripada Simson. Yaitu kemarahan yang dia tidak bisa atasi. Tabiat dia ini dia tidak bisa atasi. Simson tidak dapat menanggung perendahan ketika orang lain melukai kebanggaan diri dia. Sedikit saja dia pasti akan balas. Saudara bisa bayangkan di dalam ayat yang ke-15. Ya, dia marah sekali kepada orang Filistin itu. Ya, kemudian dia masih marah. Dan kemudian dia pergi ya, kembali ke rumah mertuanya. Setelah dia meninggalkan rumah mertuanya, dia kembali ke rumah mertuanya. Ternyata istrinya itu sudah diberikan kepada kawannya oleh mertuanya, lalu dia marah sekali, dia ambil ya atau dia tangkap 300 anjing hutan. Anjing hutan ini kan liar-liar, galak-galak saudara ya. Tapi dia ambil itu lalu kemudian dia ikat ekornya. Bayangkan 300 anjing hutan. Lalu ikat ekor, lalu di tengah-tengah ekor itu dikasih obor. Lalu anjing itu lari-lari kemana-mana ke tempat kebun daripada orang Filistin membakar habis gandum dan seterusnya. Karena kemarahan saudara. Siapa yang tangkap 300 ekor anjing hutan? Malah ikat ekor lalu taruh obor. Ini gak ada kerjaan saudara. Tapi saudara, kenapa Simson bisa melakukan itu? Simson tidak siap, tidak dapat menanggung perendahan. Kamu hina martabat saya, kamu hina kehormatan saya. Sekali ini aku tidak bersalah kepada orang Filistin. Maka dia lakukan apa yang menjadi pembalasannya. Jadi waktu saudara membaca seluruh kisah daripada Simson, penuh dengan kemarahan dan pembalasan. Ya. Jadi ini adalah seseorang yang betul-betul punya keagungan di dalam kemampuan supranatural, punya kehebatan di dalam sifat humorisnya, tetapi juga di sisi yang lain kelemahannya amat sangat banyak. Kelima, saudara dan saya menemukan bahwa Simson juga memiliki nafsu yang cacat. Ya. Nafsu yang cacat. Saudara dan saya melihat di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai 9. Di dalam hukum kenaziran, bilangan 6 ayat 3 sampai 4 dan ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Di situ dilarang seorang nasir itu memegang bangkai singa. Atau bangkai binatang yang sudah mati. Atau mayat manusia yang sudah mati. Tidak boleh dipegang. Tapi Simson memegangnya. Bahkan Simson ambil madu yang ada di bangkai singa itu. Padahal seorang nasir tidak boleh makan madu dari bangkai singa. Saudara baca di dalam teks bilangan 6 ayat 3 sampai 4 dan 6 sampai 11. Dan di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 10 ketika dia menikahi perempuan di Filistin. Diadakanlah perjamuan selama 7 hari. Dan biasanya perjamuan di timur dekat kuno tidak mungkin tidak ada anggur. Kemungkinan besar ada anggur, seakan selalu ada anggur di dalam perjamuan. Maka kemungkinan di dalam pesta pernikahan daripada Simson dengan perempuan Filistin itu, Simson minum anggur. Padahal di dalam hukum kenasiran tidak boleh minum anggur, bahkan buah anggur pun dia tidak boleh. Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan Simson, di dalam 5 hal ini dia memiliki kecacatan. Seorang yang gagah perkasa, seorang yang memiliki kemampuan supranatural, tetapi di dalam kekuatan itu mengandung begitu banyaknya kelemahan. Dan kelemahan itu sayangnya waktu kita melihat hari ini adalah kelemahan yang kita katakan fatal sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin umat Tuhan.
Dan apakah Allah membiarkan hal itu terus terjadi? Jawabnya tidak. Allah mendisiplin Simson. Di dalam kelemahan iman Simson, kecacatan yang dia lakukan dan mempermalukan nama Tuhan. Beberapa kali kita mencatat roh Allah berkuasa atasnya, roh Allah berkuasa atasnya. Padahal dia baru bikin dosa, padahal dia baru melawan Tuhan. Tapi dikatakan bahwa roh Allah berkuasa atasnya. Tetapi kemudian di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4-30. Di situ dicatat dengan jelas mengenai penghakiman Allah sebagai disiplin atas dosa-dosa daripada Simson. Saudara dan saya mencatat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 20c. Kita lihat 16 ayat 20c. Di situ dikatakan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah meninggalkan dia. Ini bukan soal rambutnya itu dicukur atau tidak. Karena di dalam kitab Bilangan, seorang nasir juga ada masa di mana rambutnya dicukur. Jadi berarti bukan persoalan kekuatannya itu terletak kepada ada tidaknya rambutnya Simson. Bukan itu. Tetapi simbol kehilangan rambut adalah simbol Tuhan telah meninggalkan Simson. Tuhan tidak lagi menyertai Simson. Tuhan menarik penyertaannya atas Simson. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa karena kita adalah hamba-hamba Tuhan, pejabat-pejabat rohani, melayani di dalam rumah Tuhan, maka ketika kita buat dosa, Allah akan kompromi. Allah akan membiarkan kita. Karena apa? Kita pelayanan masih ada kuasa Tuhan. Masih ada orang yang bertobat melalui pelayanan kita. Seolah-olah pelayanan kita diberkati Tuhan sambil kita buat dosa. Sambil kita buat dosa. Alkitab berkata, Allah tidak akan membiarkannya. Akan ada waktu di mana Allah kemudian menurunkan disiplinnya kepada umat Allah. Apa yang dilakukan Allah kepada Simson adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkan seorang nasir Allah, seorang utusan Allah menjalankan tugas pelayanan yang kudus itu yang diberikan oleh Allah yang kudus di dalam ketidakkudusan. Maka Allah menarik penyertaannya. Allah meninggalkan dia berarti menarik penyertaannya. Saudara perhatikan di dalam PL maupun PB, seluruh karunia-karunia pelayanan adalah bergantung kepada karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus diberikan kepadanya, yang disimbolkan dengan minyak urapan, atau di dalam konteks daripada Simson disimbolkan dengan rambut yang dibiarkan panjang tanpa kena pisau cukur. Itu adalah simbol Allah Roh Kudus yang menyertai setiap individu-individu yang dipilih untuk kemudian melayani Allah. Tetapi ketika roh Allah meninggalkan dia, walaupun dia masih menjabat, tetapi penyertaan Tuhan sudah tidak ada lagi. Misalnya Saul, ketika dikatakan roh Allah meninggalkan dia. Apakah ini berkaitan dengan keselamatan? Sampai di sini ada dua perdebatan. Tetapi kita tidak berbicara mengenai urusan keselamatan daripada Saul. Yang saya bicarakan adalah sekalipun Saul tetap menjabat sebagai raja 40 tahun atas Israel. Walaupun Daud sudah diurapi oleh Samuel sebagai raja pengganti Saul. Tetapi Saul tidak disertai Tuhan. Saul tidak disertai Tuhan. Banyak kebijakan-kebijakan Saul yang akhirnya kacau balau. Banyak sekali keadaan-keadaan di dalam kehidupan daripada Saul yang kacau balau, termasuk dirinya dia. Diganggu oleh roh jahat, bukan? Dia tidak bisa aman, tidak bisa nyaman. Jiwa dia selalu diganggu. Kenapa? Allah tidak hadir. Allah tidak menyertai kita. Sehingga hidup kita kemudian diganggu oleh dosa dan pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan seperti ini pelayanan yang betul-betul sia-sia. Sia-sia, saudara. Tuhan menarik penyertaannya atas Simson. Dan Tuhan meninggalkan dia juga berarti bahwa Tuhan menarik kuasa yang Allah berikan di dalam pelayanan dari kehidupan Simson. Simson tidak punya kuasa untuk lawan orang Filistin. Saudara bisa bayangkan dia menggiling itu sepanjang waktu yang cukup lama, bukan? Seorang laki-laki rambutnya untuk tumbuh itu kan membutuhkan beberapa waktu. Sampai dengan misalnya panjang, itu membutuhkan waktu. Dia giling itu, penggilingan itu dengan kondisi mata yang buta, ya, dalam keadaan yang mengenaskan. Saudara bisa bayangkan dicungkil dua bola mata itu seperti apa? Hari itu tidak ada bius. Ya, pada waktu itu juga tidak ada dokter bedah yang seahli hari ini. Walaupun sudah ada tabib-tabib pada zaman itu, tetapi karena mereka melakukannya sebagai tanda permusuhan terhadap Israel dan kepada Allah Israel, bayangkan dia dicungkil biji matanya. Itu keadaan penderitaan yang tidak
tidak sama sekali ringan, saudara. Itu adalah penderitaan yang sukar sekali ya. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Allah menunjukkan disiplin dia kepada Simson. Allah tidak memberikan kuasa kepada Simson untuk melawan. Simson ditundukkan tanpa kuasa untuk melawan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah mematahkan kesombongan daripada Simson. Sebelumnya Simson begitu sombong, dia bangun dan dia katakan bahwa sekali ini aku akan mengalahkannya. Seperti sebelumnya, ternyata tidak ada kuasa. Mematahkan kesombongan. Kesombongan yang selalu melihat bahwa karunia-karunia yang dimilikinya secara supranatural daripada Allah adalah hak milik dia, bukan anugerah. Akhirnya pada waktunya Tuhan ambil itu kembali, baru sadar. Oh, itu anugerah. Itu bukan hak saya, tapi itu anugerah Allah. Ya. Ini yang terjadi, saudara. Yang terjadi di dalam kehidupan daripada Simson. Allah menarik kuasa daripada pelayanan Simson. Sehingga Simson tidak bisa buat apa-apa. Selain apa? Merendahkan diri dia. Allah pakai tindakan yang begitu keras. Dengan penderitaan yang tidak main-main. Untuk apa? Rendahkan hati Simson. Rendahkan hati Simson. Untuk merendahkan harus cungkil 2 bola mata. Saudara, ini tindakan yang bagi saya, saudara, waktu saya baca dan saya renungkan, ini tidak mudah untuk dijalani oleh seorang yang gagah perkasa dan begitu angkuh dengan segala kelebihan dan kekuatan yang dimiliki. Begitu Allah pukul bagian yang dianggap sebagai kekuatannya, itu menjadi keremukan kehancuran hati dia. Tapi Simson gak bisa buat apa-apa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah seringkali bertindak juga demikian, bukan? Dalam kehidupan kita. Ketika saudara menyombongkan kekuatan yang Allah berikan. Menyombongkan karunia-karunia yang Allah berikan. Dan menjadikan itu sebagai hak dan bukan lagi anugerah. Apa yang terjadi? Allah pukul dan hancurkan itu semua kekuatan kita. Dan membuat kita apa? Rendah hati. Rendah hati. Tuhan mendisiplin Simson. Untuk memurnikan iman Simson dari dosa. Segala kecacatan yang ada di dalam masa pelayanan dia. Dia itu melayani umat Allah, saudara, itu bukan dalam jangka waktu yang singkat. Dicatat bahwa dia melayani umat Allah 20 tahun lamanya. Dan di dalam masa-masa karirnya itu begitu banyak dengan dosa-dosa dan dosa. Maka sebelum dia mati, Allah murnikan dia dengan cara disiplinkan dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah cara Tuhan untuk membereskan dosa-dosa daripada Simson. Maka kita melihat kesimpulan daripada Simson sebagai pahlawan iman yang lemah. Kita menemukan bahwa kelemahan Simson itu terletak pada hal moral dan kerohanian yang bertolak belakang dengan kehendak Allah. Simson tidak memiliki komitmen yang sungguh untuk mendedikasikan dirinya kepada Allah dan firman. Ini bahaya total. Kalau kita adalah umat Allah, kita adalah pemimpin umat Allah yang Allah pilih dan Allah tugaskan. Hati-hati dengan kecondongan kita. Hati-hati dengan komitmen hati kita. Seringkali waktu saudara masuk ke dalam pelayanan, khususnya di dalam pelayanan MRI Depok, kita sebagai hamba Tuhan seringkali meminta hal pertama apa? Komitmen. Kenapa komitmen? Karena komitmen menjadi poros utama untuk menggerakkan saudara di dalam pelayanan dan kesetiaan saudara hari esok. Jadi ini penting. Ketika komitmen tidak didedikasikan sungguh-sungguh kepada Allah dan firman-Nya, bias terjadi di dalam pelayanan. Di dalam kehidupan individu maupun di dalam kehidupan komunitas bergereja. Jadi sekali lagi kita perlu memikirkan ulang kehidupan kita supaya jangan sampai kita kemudian hidup seperti Simson yang diutus Allah melayani umat Allah tetapi sayangnya tidak memiliki komitmen yang sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini saudara, apakah yang menjadi pengharapan bagi Simson? Secara subjektif, Simson mengalami kelemahan. Secara subjektif, iman Simson itu bukan iman yang kuat. Secara subjektif, Simson bisa saja mengalami keputusasaan di dalam pemenjaraan dia. Di dalam keadaan pendisiplinan yang Allah berikan. Tetapi saudara, pengharapan itu Allah berikan. Bukan karena Simson itu sendiri, tetapi pengharapan itu diberikan oleh karena Allah adalah sumber pengharapan bagi Simson. Secara objektif, Allah memang memelihara umat Allah melalui pengharapan yang Allah berikan. Maka mari kita lihat apa yang kemudian menjadi dasar pengharapan daripada Simson. Sebagaimana saya sudah sampaikan di dalam prinsip-prinsip pengharapan Kristen. Yang pertama kita melihat mengenai pribadi Allah. Di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6, ayat 19 dan kemudian pasal 15 ayat yang ke-14. Dikatakan
Berkuasalah roh Tuhan atas dia, yaitu Simson. Berkuasalah roh Tuhan atas dia, yaitu Simson. Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan pengharapan. Saudara, tadi saya katakan bahwa Allah tidak cabut kenaziran daripada Simson. Di tengah-tengah kecacatan moralitas dan kerohanian daripada Simson. Allah tidak cabut. Allah berkuasa atas dia. Allah pakai dia untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini berarti ketika berkuasalah roh atas Simson, ada arti-arti yang kita perlu pikirkan. Pertama, kalimat ini menyatakan karya roh Allah yang menyertai setiap individu yang dipilihnya untuk pelayanan. Penyertaan roh Allah atas Simson. Padahal Simson seorang nasir yang cacat secara moral dan rohani. Tapi Allah menyertai dia. Yang kedua, berkuasalah roh Tuhan atas Simson berarti roh Allah memberikan kuasa di dalam pelayanan bagi Simson. Dan yang ketiga, bagi saya ini yang paling penting, bahwa Allah menyatakan kedaulatannya atas dosa untuk menggenapi kehendaknya, yaitu apa? Menghukum bangsa Filistin melalui Simson. Jadi sekalipun Simson itu memiliki kecacatan, memiliki moralitas yang tidak benar, kerohanian dengan komitmen yang tidak didedikasikan sepenuhnya kepada Allah dan firman, tetapi Allah masih pakai dia. Allah masih berkuasa atas dia. Kenapa, saudara? Karena Allah memiliki maksud di dalamnya. Dan dengan cara demikian Allah menunjukkan bahwa dosa Simson tidak lebih besar daripada ketetapan kedaulatan Allah untuk memakai Simson menjalankan kehendak Allah, dalam hal ini menyelamatkan Israel dari tangan Filistin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini memberikan kepada saudara dan saya pengharapan. Ketika kita berjumpa mungkin dengan para pemimpin gereja yang sikapnya seperti Simson. Atau mungkin saudara berjumpa dengan jemaat-jemaat Tuhan yang karakter rohaninya, karakter moralitasnya persis seperti Simson. Apa dasar pengharapan saudara? Bukan kepada orang bersangkutan. Tapi dasar pengharapan kita adalah kepada pribadi Allah. Allah pilih dia atau tidak? Allah mau pakai dia atau tidak? Kalau Allah pilih dia, Allah akan berikan kuasa kepada dia untuk menjalankan pelayanan. Dan dengan demikian, Allah membuktikan kedaulatan dia yang mengontrol segala sesuatu. Termasuk pribadi orang yang berdosa ini. Untuk apa? Genapi kehendak Allah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini membuat engkau dan saya memiliki hati seperti Allah. Ketika kita berjumpa dengan kelemahan-kelemahan daripada sesama orang percaya di dalam pelayanan. Ketika kita berjumpa dengan kelemahan-kelemahan daripada para pemimpin gerejawi kita. Apa yang menjadi sandaran kita? Tuhan, tolonglah para pemimpin kami. Tuhan, tolonglah jemaat Tuhan yang bermasalah itu. Tuhan, tolonglah diri saya yang bermasalah ini. Jadi itu menjadi pengharapan kita untuk apa? Tetap bisa melayani Tuhan. Tetap bisa berpegang ke dalam janji-janji Tuhan. Tetap bisa berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kalau enggak ada Tuhan, saudara, kolaps semuanya. Karena kita harus akui diri kita pun lemah, sesama kita yang di dalam pelayanan, di dalam gereja pun lemah, dan bahkan suami atau istri, pasangan yang harusnya mendukung kita di dalam pelayanan pun mengalami kelemahan. Lalu apa yang menjadi pengharapan atas perubahan hidup mereka? Apakah kita bilang, kalau begitu kau berhenti dari pelayanan ya, keluar kau dari sini pelayanan sekarang ya, jangan lagi menjadi orang Kristen. Saudara, di dalam Alkitab, Allah tidak pernah pecat umat Allah sebagai umat kepunyaan dia. Bahwa Allah adalah Allah yang mendisiplin umat Allah, iya. Tapi jika engkau adalah umat pilihan Allah, Allah tidak kemudian pecat kita. Karena itu saudara, gereja tidak mungkin pecat umat Allah yang ada berjemaat, sekalipun dia dosanya ampun-ampun. Kalimat firman Tuhan ini membuat engkau dan saya memiliki pengharapan. Tadi pertanyaan yang saya ulang-ulang. Kenapa Allah tidak memberhentikan Simson daripada jabatan kenaziran dia? Karena ini saudara. Pengharapan itu bukan kepada diri Simson yang penuh dengan kecacatan. Tetapi pengharapan itu ada kepada siapa? Allah kita. Allah kita. Yang mengubah Simson. Yang memakai Simson. Yang kemudian memberikan kuasa kepada Simson untuk menggenapi rancangan kekal Allah. Karena itu saudara harus memiliki pengharapan ini. Kalau tidak ada pengharapan, maka hancurlah kehidupan kita. Kedua, pengharapan iman Simson itu adalah terletak kepada anugerah Allah yang memulihkan. Anugerah Allah yang memulihkan. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-22. Tetapi
tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa kekuatan daripada Simson tidak terletak kepada ada tidaknya rambut dia, tetapi terletak kepada Allah. Nah, kenapa kalimat ini penting untuk dicatat? Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Ini bukanlah pertumbuhan secara supranatural rambutnya, tetapi secara natural bertumbuh saja rambut itu. Yang Allah sudah memang berikan sesuai hukumnya, yang Allah tetapkan. Jadi pertumbuhan secara natural. Nah, pertumbuhan rambut secara natural merupakan simbol, ya, simbol dari apa? Simbol daripada karya Allah yang sedang memulihkan kekuatan Simson seperti sebelumnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah kita itu Allah yang pengasih. Sehingga sekalipun dia disiplin dengan begitu keras kepada Simson, dia pulihkan Simson. Di tengah-tengah mata dia yang tidak lagi bisa melihat. Di tengah-tengah dia harus bekerja seperti kuli itu yang menggiling, ya, penggilingan itu. Kemudian dihina, dicerca, dicibir orang. Allah pulihkan kehidupan daripada Simson. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kasih Tuhan bagi Simson. Anugerah Allah yang memulihkan Simson. Di tengah-tengah keterpurukan dan kejatuhan Simson, Allah topang dia dengan anugerahnya. Melalui apa? Pertumbuhan rambut. Dicatat itu secara natural. Tetapi di saat yang sama, simbol karya Allah yang memulihkan. Dan pertumbuhan rambut Simson juga secara simbolik menyatakan mengenai karya Allah yang memperbaharui imannya. Tadi imannya, komitmennya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Masih kemana-mana, ya. Tidak kemudian firm, tidak kemudian sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi melalui pergumulan yang Tuhan izinkan. Allah menetapkan komitmen Simson. Allah menetapkan iman dia hanya kepada Allah saja, hanya kepada firman Allah saja. Saudara, untuk membuat saudara tetap hatinya kepada Allah, Allah kadang-kadang mengizinkan kesukaran besar terjadi. Kesukaran besar yang bahkan kita tidak bisa memulihkannya lagi secara fisik. Seperti Simson, matanya tak mungkin dikembalikan lagi. Tetapi secara fisik, mungkin saudara memiliki kecacatan. Tetapi secara rohani, saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Bukankah itu juga yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yakub ketika Allah memukul pangkal pahanya? Setelah Tuhan pukul, apa yang terjadi? Jalannya pincang, fisiknya pincang. Tapi secara rohani bertumbuh di dalam Tuhan. Allah penuh kasih. Allah mengasihi Simson. Di dalam kekuatan ada kelemahan. Tetapi Allah lah yang menopang Simson dengan anugerahnya. Sehingga memungkinkan Simson untuk kemudian kembali melayani Tuhan di akhir hidup Simson. Allah memulihkan Simson melalui anugerahnya. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 28-30a. Berbicara mengenai doa Simson yang terakhir. Waktu pasal 14 sampai dengan pasal 16 sebelum ayat yang ke-28. Apakah saudara menemukan Simson berdoa? Jadi betul-betul dia mengandalkan apa kekuatan yang Allah berikan kepada dia. Bukan Allah sang pemberi kekuatan itu. Tetapi di dalam ayat 28 itu doa dicatat. Apa yang dikatakan oleh Simson? Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Ingatlah Tuhan. Aku seorang yang tadi telah menyakiti hati Tuhan, tetapi ingatlah aku Tuhan. Doa Simson. Ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Karena dia tahu bahwa kekuatan itu datang daripada Tuhan. Sebelumnya apa? Aku yang kuat. Tetapi setelah itu dia mengatakan, buatlah aku kuat Tuhan. Artinya bukan aku yang kuat, tapi Tuhanlah pemberi kekuatan. Buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya aku dengan satu pembalasan juga, ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ya, walaupun dia masih ada kemarahan pembalasan saudara kepada orang Filistin. Tetapi saudara, lepas daripada itu sesungguhnya pengharapan Simson sudah beralih. Tadinya dari sandaran kepada diri sendiri, kepada kekuatan sendiri, sekarang sudah beralih kepada Allah itu sendiri. Allah mengasihi Simson dan mendengarkan doa Simson. Allah memampukan Simson untuk bertindak di dalam iman kepada Allah. Di akhir hidup Simson, Allah mampukan dia untuk bertindak di dalam iman. Memanggil nama Allah dan percaya kepada Allah bahwa Allah akan menolongnya. Ibrani 11 ayat yang ke-32 mengatakan bahwa kita memanggil nama Allah dan berharap kepada Allah bahwa dia akan berkuasa menolong kita.
Sebelumnya Simson tidak memiliki hal ini. Walaupun Allah memilih dia, tetapi karakteristiknya dia tidak mengandalkan Tuhan ya. Tetapi setelah itu dia mengandalkan Tuhan. Dia meminta Allah membalaskan kejahatan orang Filistin kepada Simson. Apakah ini berdosa? Jawabnya tidak. Dia meminta Allah membela perkara dia. Bukankah Daud juga seringkali berkata sedemikian di dalam kitab Mazmur? Belalah perkaraku Tuhan, belalah perkaraku. Jadi di dalam doa Simson berdoa dengan iman kepada Allah dan meminta Allah yang membela perkara dia. Dan dengan Allah mendengarkan doa Simson, Allah telah memampukan Simson untuk menggenapi kehendak Allah sebagai hakim yang menyelamatkan Israel dari penindasan bangsa Filistin. Catatan ayat yang ke-31 dikatakan bahwa dia, Simson, memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Saudara, akhir hidup Simson bukanlah akhir hidup yang kemudian ditutup dengan cacat rohani dan moralitas. Tetapi akhir hidup Simson ditutup dengan pemulihan oleh anugerah Allah semata. Jadi pengharapan iman Simson ada kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah yang memulihkan dia. Kepada Allah yang menopang iman dia. Yang memampukan dia untuk berdiri tegak di atas imannya sampai akhir hidup dia. Itu Simson. Dan hal ketiga kita melihat. Kisah Simson membawa engkau dan saya memiliki kewaspadaan rohani. Kita berhati-hati dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga tidak menggunakannya untuk kepentingan diri. Kepuasan diri atau menjadi andalan dan sandaran diri kita. Karena 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan bahwa barang siapa yang menganggap dirinya tegak. Menganggap dirinya tegak berdiri. Kuat, gagah. Hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Jadi saudara, ini kalimat peringatan kepada kita. Sehingga kisah Simson adalah kisah yang membawa saudara dan saya harus waspada secara rohani. Karena kita bisa saja jatuh kepada pengandalan diri, kepada kekuatan diri kita. Kewaspadaan rohani juga berbicara mengenai memandang disiplin Allah sebagai wujud kasih Allah bagi umatnya. Dan karya Allah yang memperbaharui umatnya, di mana kita tidak menjadi kecewa dan putus asa. Ketika saudara menemukan doa Simson yang terakhir, apakah ada kata-kata kecewa daripada Simson? Tidak. Jadi dalam proses dia ada di penjara, Allah memproses cara berpikir dia. Kita tidak tahu apa yang kemudian Allah kerjakan secara spesifik dalam kehidupan Simson. Tetapi dari doa Simson dan tindakan dia untuk merubuhkan tiang penyangga utama daripada kuil Dagon itu. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang taat kepada Allah. Seorang yang memegang teguh janji firman Allah. Dan apa yang menjadi tugas dia, yaitu menyelamatkan Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disiplin Allah membuahkan kebaikan. Disiplin Allah untuk sesaat adalah duka cita. Tetapi disiplin Allah akan menghasilkan kebaikan bagi umat Allah. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang indah sekali. Karena itu kita melihat hidup Simson diperbaharui karena dia menerima disiplin Tuhan dengan sudut pandang yang benar. Ketiga, kewaspadaan rohani berbicara mengenai Allah lah yang memelihara kemurnian hati kita. Untuk kita boleh tetap berada di dalam iman dan ketaatan kepada dia dan kepada firman-Nya sampai akhir. Hidup Simson menyaksikan pemeliharaan Allah. Providensia Allah bukan saja secara tubuh, tetapi juga secara rohani. Sampai akhir hidup. Simson mati bersama-sama dengan orang Filistin itu. Tetapi iman Simson tidak hilang di dalam kematian. Iman Simson dikonfirmasikan di dalam surat Ibrani. Dia adalah pahlawan iman. Dia telah dikuatkan di tengah-tengah kelemahannya. Dia telah bersaksi bahwa aku kuat karena Tuhan. Aku lemah dan Tuhan menguatkan. Itulah iman Simson. Maka kesimpulan kita, bagian akhir daripada perjumpaan kita hari ini. Kecacatan moral dan rohani di dalam diri Simson adalah gambaran daripada kecacatan umat Allah. Ini adalah kelemahan real yang bisa berpengaruh tragis. Baik pada kehidupan pribadi kita maupun berdampak pada kehidupan komunitas umat Allah dimanapun. Jadi sekali lagi apa yang dialami oleh Simson adalah gambaran kita. Karena itu sekali lagi kita perlu berwaspada terhadap kehidupan kita. Pembaharuan hidup Simson melalui disiplin itu adalah wujud kemurahan Allah yang juga dapat berlaku bagi umat Allah hari ini. J.I. Packer berkata, Allah boleh jadi harus melemahkan kita. Perhatikan, harus melemahkan kita
dan merendahkan kita di bagian-bagian di mana kita berpikir bahwa kita kuat dalam rangka supaya kita boleh menjadi sungguh kuat dalam kebergantungan real kepada Allah kita. Jadi disiplin adalah cara Tuhan membawa engkau dan saya makin bergantung kepada Allah. Dan Allah berkenan memakai Simson dan umatnya yang memiliki berbagai kecacatan untuk kemuliaannya dan menggenapi rancangan kekal Allah. Jadi berbahagialah saudara sebagai umat pilihan Allah. Sekalipun saudara jatuh, tetapi jika Allah memilih engkau, maka dia akan memperbaharui hidup saudara dan dia memakai kembali saudara bagi hormat kemuliaannya. Seperti kalimat daripada J.I. Packer. Ia adalah Allah yang baik, yang memakai orang bermasalah sebagai bagian teratur dari agendanya. Tidak peduli betapa pekanya kita akan keterbatasan, kelemahan dan dosa kita. Kita boleh menatap kepada Allah untuk dia boleh kembali memakai kita. Dan di dalam kemurahannya yang besar, ia akan melakukan itu. Kiranya firman Tuhan ini menghiburkan engkau. Bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir dan merubah hidup kita. Dan memberikan pengharapan kepada kita dalam keadaan apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan di dalam kehidupan Simson. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia Allah yang besar bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang memperbaharui hidup kami dan memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah kelemahan iman kami. Ampuni kami jika Engkau menemukan kami melakukan dosa-dosa yang seperti Simson atau bahkan lebih jahat daripada Simson. Karena itu kami berdoa biarlah Engkau membereskan kehidupan kami, memperbarui hidup kami dan membuat kami sungguh-sungguh berkomitmen kepada Allah kami di dalam seluruh hidup kami dan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.